pandangan guru ya. Iya. Tapi kalau pandangan saya pribadi, orang nggak punya batas pemikiran. Gitu sih. Iya, pandangan jadi gitu, Bang. jadi jangan takut untuk berpikir. Gitu. Iya. Siapapun yang menghalangi kamu berpikir. Jadi kan apa yang udah di depan kita menjadi tantangan baru kita. Jadi moto saya yaitu past is the past, be a better human, be a better person. Jadilah orang yang berguna bagi orang lain. Jangan dengar apa kata orang lain. Tetap terus maju ke depan. Jangan sekalipun melihat ke belakang apapun itu masa lalumu, kecuali untuk menjadikan motivasi di masa depan. Berkreasi tanpa batas, berakhlak sepanjang hayat. Tentu kita sebagai manusia haruslah tetap berkarakter. Karena apapun kunci daripada seluruh kehidupan, mau sepintar apapun, mau sekreatif apapun, tetap puncaknya adalah kepada akhlakul karimah. Nongkrong yuk. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Ya sahabat Start FM, masih di sini bersama kami pada program Nongkrong Yuk. Muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Itu dia tadi sahabat Start FM di segmen sebelumnya. Kita sudah simak pandangan dari masing-masing narasumber kita mengenai peran OSIS itu di lingkungan sekolah mereka masing-masing. Sebagai penyalur aspirasi, pasti harus menyampaikan keluhan, aspirasi ataupun masukan orang lain kepada pihak yang dituju gitu. Tidak seperti contoh dari sekolah, mereka harus menyampaikan ke siswa dan dari siswa harus menyampaikan ke sekolah. Pasti kalian sudah pernah ya menyampaikan semua aspirasi, baik itu masukan dari guru ataupun aspirasi. Pasti pernah ya? Pasti pernah. Pasti responnya berbeda-beda. Iya. Dan bagaimana respon sekolah waktu kalian menyalurkan aspirasi gitu? Coba dari Fauzan dulu. Dari saya menyalurkan aspirasi. Ya, saat kalian menyalurkan aspirasi, baik itu mau menyalurkan ke sekolah atau menyalurkan ke siswa, responnya bagaimana gitu? Apakah guru banyak berpikir apa atau sekolah berpikir itu terlalu banyak permintaannya gitu? Atau siswa berpikir sekolah banyak kali maunya gitu? Apa kayak gitu? Respon orang kan pasti beda-beda setiap aspirasinya gitu. Bagaimana yang lebih sering gitu? Nah, jadi saat saya selaku yang akan menjadi jembatan untuk menyalurkan aspirasi siswa-siswi. Nah, jadi saat saya menyalurkan aspirasi tersebut pasti akan melakukan dialog. Nah, tapi dari dialog tersebut membutuhkan keberanian untuk bersuara terhadap apa yang diinginkan dari siswa-siswi dan juga guru-guru terhadap atasan agar menyesuaikan terhadap apa yang kita inginkan agar kita nyaman. Nah, jadi pasti akan memiliki dua pendapat, yaitu setuju dan tidak setuju. Pasti pendapat tersebut akan dipertimbangkan bahwasanya apakah aspirasi tersebut cocok untuk dijalankan ataupun tidak. Karena yang pasti atasan tersebut akan mempertimbangkan apa yang baik untuk kita, karena kita tidak tahu apakah jika keinginan kita dijalankan itu baik untuk sekolah atau hanya untuk diri kita sendiri, atau malah apa yang kita tidak inginkan malahan itu akan baik kepada orang lain di sekitar kita. Kita tidak akan tahu. Jadi pasti pendapat dari pihak sekolah pasti akan mempertimbangkan apa yang baik untuk kita. Kalau dari Akram, ini respon mau itu respon sekolah, mau itu respon siswa. Pokoknya di saat kalian menyalurkan itulah, misalnya menyampaikan masukan guru kepada siswa, ibu itu bilang kita buat begini saja gitu kan. Nggak mau, banyak kali ceritanya kan. Ada kayak gitu nggak kan gitu dia. Gimana sih responnya? Dari siswa duluan ya Bang? Ya boleh. Kalau dari siswa, mungkin semua masukan yang diberikan oleh guru itu pasti kami dengarkan. Nah, tergantung mana yang cocok di lapangan ataupun yang tidak cocok di lapangan. Misalnya ada bagaimana ya Bang? Kayak misalnya Kominfo. Kominfo yang biasanya foto cekrek-cekrek gitu Bang. Nah, PDD kalau apa ya, publikasi dan dokumentasi ya. Iya. Misalnya Kominfo. Kominfo ini malah dia ini nggak ngamanin. Padahal waktu itu yang lagi keliling misalnya keamanan. Tapi guru ada yang ngadu ke Kominfo. saya. Ada yang ngadu ke saya.
kalau misalnya ada anggota pengurus OSIS yang tidak bantu mengawanin, sementara dia kan sebenarnya tugasnya di Kominfo bukan keamanan. Nah, jadi di situ ada beberapa yang langsung disampaikan kepada teman-teman saya, Bang. Ada juga beberapa yang saya tahan di diri saya. Jadi itu ketika kamu sampaikan ke teman-teman kamu, respon mereka? Respon mereka? Ke kamu? Ya guru Bang, pastinya diikutin dong Bang, mana yang baiknya bagi kita. Jadi karena itu guru yang bilang, jadi ya udahlah ikut aja gitu. Iya kan, guru juga bisa dibilang di sini yang orang tua kita di sekolah, yang paling tahu kita baiknya bagaimana. Dan untuk mungkin dari pihak sekolahnya Bang, seperti yang saya bilang tadi Bang, ada yang disetujui dan ada yang tidak disetujui. Kenapa? Karena kita masih siswa, batasan pikiran kita cuma sampai mana sih? Iya. Gitu, Bang. Batasan pandangan guru ya. Iya. Tapi kalau pandangan saya pribadi, orang nggak punya batas pemikiran. Gitu sih. Iya, pandangan jadi gue gitu Bang. Jadi jangan takut untuk berpikir. Gitu. Iya. Siapapun yang menghalangi kamu berpikir. Karena berpikir itu sifatnya bebas. Boleh lanjut. Gitu Bang. Jadi kayak guru sebagai orang tua kita, jadi mungkin ada beberapa guru yang berpikir begitu. Kalau dari aspirasi dari siswa kami tampung semuanya, kami sampaikan, ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil diterapkan gitu Bang. Jadi tidak sama terus responnya. Pasti hampir sama juga sama SMA Plus, dipertimbangkan juga kembali gitu. Kalau dari Rivi? Ya mungkin kami di Man 1 Mandailing Natal menerima seluruh yang namanya aspirasi siswa. Tapi kami di dalam menerima aspirasi siswa itu tidak menerima mentah-mentah. Tapi kami mengadakan yang namanya dulu rapat koordinasi dengan seluruh anggota OSIM dan jajaran. Apakah relevansi daripada aspirasi ini ada? Contoh, apakah kegiatan yang kita buat ini relevan tidak dengan kondisi madrasah ataupun sekolah kita? Relevan tidak dengan kondisi siswa ataupun warga madrasah? Juga sesudah kami saring, mungkin kami menyaringnya memang tidak maksimal karena kami juga seperti yang dikatakan Akram tadi, tidak semuanya nyampe ke situ gitu Bang, ya kan. Jadi kami kemudian mengajukan kepada pihak sekolah, pihak madrasah, kemudian dipertimbangkan mana yang baik, mana yang positif dan bisa dijalankan. Mungkin itu. Dan pastinya kalian dalam menyalurkan itu, baik itu ke siswa ataupun ke guru, ada tantangan. Pasti itu, nggak mungkin nggak ada tantangan. Itu tadi tantangannya. Kemudian yang paling sering kalian rasakan itu di saat menyampaikan aspirasi gitu. Paling sering senang, sedih, takut, marah, emosi, gondok gitu. Gondok gara-gara respon yang nggak enak gitu. Paling sering yang mana sih? Paling sering senang. Boleh dari terakhir tadi siapa mulainya? Pak Ucan ya? Boleh dari Akram. Bagaimana dong pertanyaan? Gimana, apa yang paling sering dirasakan saat menyalurkan aspirasi? Senang, sedih? Kalau yang paling sering dirasakan itu ya pastinya senang ya Bang, semangat. Sekaligus deg-degan apakah nanti ini bakalan diterima oleh sekolah. Deg-degan ya, bukan takut? Bukan takut. Yakin? Gak boleh takut. Yakin? Iya, yakin. Anda yakin? Anda Saya yakin bukan takut? Kita cuman deg-degan aja, nggak bakalan takut. Soalnya ya pasti sekolah menerimalah aspirasi dari siswa, dari pengurus gitu Bang. Ini juga pentingnya pembina OSIS bagi saya. Bagaimana cara beliau menyemangati kita, bagaimana cara beliau mendukung kita agar bisa menyampaikan aspirasi yang hebat ini dari siswa ke sekolah. Begitu Bang. Dan dari dulu, dari saya kelas 10, pembina OSIS saya memang paling mantap lah Bang. Bisa paling mudah menerima aspirasi gitu ya. Iya. Gampang untuk dihubungi, gampang untuk dihubungi, gampang menyampaikan aspirasi kita ke beliau. Terbuka orangnya. Jadi ya beliau juga menyemangati kita kalau misalnya kita mau menyampaikan aspirasi siswa ke pihak sekolah. Jadi nggak ada lagi rasa takut. Mereka juga, dia juga sebagai pembina OSIS jadi perantara. Kalian perantara siswa dan sekolah, dia perantara kalian dan sekolah lagi gitu. Bang. Banyak antaranya ya. Berarti jarak kita kepada pimpinan sekolah itu jauh ya ternyata ya. Jauh ternyata ya. Makanya bagaimana caranya biar bisa jadi segini? Gimana cara biar bisa jadi segini? Segini? Iya, tapi kan tetap harus agak jadi... susah sih deh.
Tapi kan tetap harus dari perantara bang, nggak boleh lompat-lompat. Ya, kalau mau langsung juga sebenarnya boleh. Kalau open Iya, kalau- atasnya, iya. berarti ini problem gitu ya. Dengan catatan tuh ya. Kalau dari Rivi, hal yang paling sering dirasakan saat Mungkin menyalurkan aspirasi. mungkin yang paling sering saya rasakan ketika menyampaikan aspirasi ya. Mungkin ketika saya menyampaikan aspirasi sama mungkin dengan Presiden OSIS Mantik, kami didampingi dengan pembina OSIM. OSIS. Jadi ketika setelah yang saya katakan tadi, setelah disaring semua aspirasi itu, maka kami akan pergi yang namanya ke pihak sekolah. Apakah aspirasi ini diterima atau tidak? Jadi perasaan saya di situ adalah seperti itu, deg-degan, juga semangat untuk menyampaikan aspirasi itu karena disitulah kitalah sebagai perpanjangan lidah daripada yang memberikan aspirasi itu. Karena mungkin aspirasi itu menurut siswa-siswi itu adalah baik, mendukung Nah, gitu. bagi Gitu, mereka Bang. gitu Iya, kan. Bang. Tapi kembali lagi ke tadi, semua dipertimbangkan. Ya, gitu. dipertimbangkan oleh pihak sekolah. Kalau dari Paujan, yang paling sering dirasakan sampai pada saat menyampaikan aspirasi. Kalau dari saya banyakan merasakan rasa ikhlas karena pasti banyak penerimaan dan juga penolakan dari aspirasi yang sudah diberikan. Nah, jadi saat merasakan ikhlas karena kita sudah tahu juga bahwasanya kalau emang aspirasi kita didengarkan dan dijalankan, berarti aspirasi kita itu emang benar dan baik untuk dijalankan di lingkungan sekolah. Tapi kalau emang tidak dijalankan berarti bukan itu jalannya untuk kita menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik, karena pasti dari hal itu kita juga merasakan rasa ikhlas. Nah, jadi juga karena guru-guru juga pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, Ya. jadi guru-guru pasti akan menuntun kita apa yang akan terbaik buat kita, bukan hanya menuntut saja. Itu tadi hal yang paling sering dirasakan. Ada semangat, ada senang sama sekali, dan ada juga ikhlas. Gitu. Dan yang paling penting ini memang ikhlas. Mau sesenang apapun kita, intinya kita tetap ikhlas. Gitu. Seperti slogannya Kementerian Agama apa? Ikhlas Beramal. beramal gitu. Ya, itu tadi. Makasih banyak nih teman-teman Ketua OSIS atas jawaban yang udah disampaikan hari ini, yang tentunya memiliki banyak sekali inspirasi dan tentunya sangat insightful nih sahabat Star FM. Sebelum kita tutup pertemuan kita, nongkrong kita kali ini, saya minta dari masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement. Karena closing statement ini jarang diberikan ke orang biasa. Ini memang jatahnya pejabat nih, closing statement nih. Makanya setiap debat pilpres, debat pilkada pasti ada closing statement gitu. Nah, karena kalian pejabat publik di kelas sekolah dan kalian adalah orang nomor 1 di tingkat siswa ya, hitungannya ya, orang nomor 1 di tingkat siswa. Saya minta berikan dulu closing statement yang pastinya menginspirasi, penuh wawasan untuk teman-teman kita, terutama anak-anak muda, terutama yang misalnya seperti awalnya tadi Fauzan tidak memiliki rencana sebelumnya. Apakah setelah kalian berikan closing statement dan orang-orang mendengarkan, itu justru mendukung mereka jadi seperti kalian gitu. Boleh dimulai dari Fauzan. Nah, jadi kalau dari saya, jadikanlah ruang OSIS dan juga sekolah menjadi ruang tumbuh. Jangan hanya menjadikan sekolah menjadi beban, karena akan mendapatkan banyak dampak negatif ke kalian karena kalian tidak menjalankannya dengan ikhlas. Jadi kita harus menjalani kehidupan kita dengan ikhlas. Dan juga kita tidak usah pedulikan apa saja latar belakang yang sudah kita jalani. Jadikan apa yang udah di depan kita menjadi tantangan baru kita. Jadi moto saya yaitu past is the past, be a better human, be a better person. Jadi jangan terlalu terikat dengan masa lalu. Buka lembaran baru dan jadi orang yang lebih baik ke depannya dan lebih bermakna kepada orang lain. Dan untuk OSIS juga, ketika diberikan aspirasi dari murid-murid dan juga guru-guru kepada pihak OSIS, jadikanlah itu adalah bensin kita, bahwasanya kita OSIS masih dianggap ada dan dianggap jembatan untuk wadah beraspirasi kepada guru-guru ataupun pihak atasan. Jadi jadikan bensin untuk menjadi semangat menjalani kehidupan dan meningkatkan tanggung jawab dan juga kinerja kita agar bisa mewujudkan visi misi kita dengan
dengan sebesar-besarnya dan juga dengan semaksimal mungkin agar kita bisa meraih tujuan kita dengan sebaik-baiknya. Oke, cukup. Dari Akram, silahkan closing statement. Saya nggak bakal buka bantah closing statement kalian, silahkan berclosing statement sepuasnya gitu. Jadi dari saya, jadilah orang yang berguna bagi orang lain. Jangan dengar apa kata orang lain. Tetap terus maju ke depan. Jangan sekalipun melihat ke belakang apapun itu masa lalumu, kecuali untuk menjadikan motivasi di masa depan. Nah, mungkin segitu aja. Kalau dari Rivi? Mungkin closing statement dari saya, ya seperti moto hidup saya tadi, berkreasi tanpa batas, berakhlak sepanjang hayat. Tentu kita sebagai manusia haruslah tetap berkarakter, karena apapun kunci daripada seluruh kehidupan, mau sepintar apapun, mau sekreatif apapun, tetap puncaknya adalah kepada akhlakul karimah. Dan juga jangan dibuat organisasi siswa intramadrasah ataupun intrasekolah ini sebagai beban. Maka jadikanlah sebagai namanya jembatan kita untuk meraih motivasi, untuk meraih semangat, untuk mengarungi hidup dan penghidupan di masa yang akan datang, sebagai wadah kita untuk berekspresi, berkreasi, dan juga wadah kita untuk mengembangkan diri untuk kedepannya. Mungkin demikian dari saya. Itu tadi 3 closing statement dari masing-masing narasumber kita. Saya juga ada mau menyampaikan sedikit kepada sahabat Star FM, terutama anak-anak muda, terutama yang baru masuk SMA, yang masih kelas 10, karena jalan kalian masih panjang. Terus berkreasi, jangan takut untuk bermimpi dan berpikir. Bermimpi dan berpikir adalah hal yang bebas dan itu adalah hak semua orang. Tidak ada orang yang boleh melarang dua hal itu. Baik sahabat Star FM, tentunya narasumber kita pada hari ini sangat keren ya, dan saya mengucapkan terima kasih Fauzan, Akram, Rivi, terima kasih banyak untuk kalian bertiga karena udah bersedia hadir dan ikut nongkrong bareng sahabat Star FM hari ini dengan tema tadi OSIS sekedar jabatan atau ruang aspirasi. Kesimpulan dari tema kita ini sahabat Star FM, OSIS itu bukan hanya sekedar jabatan, tapi OSIS juga merupakan satu tempat beraspirasi. Jadi bagi kalian seorang siswa dan di sekolah kalian itu kalian memiliki OSIS, jangan ragu dan jangan segan untuk memberikan aspirasi, karena itu adalah tugas OSIS. Begitu kira-kira? Begitu. Benar? Tepat sekali. Jadi supaya mereka berguna, sahabat FM. Bukan untuk angkat kursi aja. Sampaikan aspirasi kalian sebanyak-banyak mungkin. Tapi tetap pikirkan keuntungan dari dua pihak gitu. Jangan mau untung sendiri gitu sahabat FM. Semoga kedepannya teman-teman ketua OSIS ini dapat memimpin organisasi yang lebih besar lagi. Amin. Bahkan bisa ke organisasi tingkat provinsi atau bahkan nasional. Siapa tahu dari kalian bertiga nanti ada yang jadi wakil saya sebagai presiden. Wakil saya ya, wakil saya. Bukan jadi presiden ya, wakil saya dulu. Habis saya 2 periode baru kalian gantian gitu. 2 periode ya. Mau 2 periode. Nggak dinasti sih. Ya, Aduh. Oke. Semoga kalian dapat memimpin organisasi yang lebih besar dan di sisa kepemimpinan kalian ini mudah-mudahan kalian sudah menjadi pemimpin organisasi sekolah yang memberi dampak yang positif, memberi dampak yang baik dan membawa ke arah yang lebih baik, mau itu sekarang dan di seterusnya kalian nanti, dan saya yakin kalian bakal menjadi orang-orang hebat nantinya. Amin. Aku Sabrina Mora pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di nongkrong berikutnya dan tetap bersama kami di 102,6 FM karena pastinya masih ada program-program menarik lainnya setelah ini. Dan jangan lupa saksikan rekaman video ini di laman YouTube kami di Start FM News Channel. Nongkrong yuk, muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Keep stay on 102.6 Start FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.